Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Salam hijau sahabat. Info ya sahabat, buat kali ini kita akan menginfokan yaitu penggunaan MSG ya atau micin sebagai pemupukan untuk tanaman cabai. Kali ini yang kita pakai dua ya. Jadi dari fase awal sampai fase akhir itu kita hanya menggunakan dua, yaitu ini sahabat, ini MSG dan ini NPK. Ini bebas ya, bisa Ponska, bisa Mutiara, ini yang 1616. Oke sahabat, hanya dua itu aja yang kita gunakan. Bagaimana tip-tipnya agar berbuah lebat. Oke, yang pertama saya akan jelaskan apa itu MSG. Ini MSG yaitu monosodium glutamat ya, senyawa yang berbentuk kristal dan merupakan jenis garam, natrium dan sodium yang terbuat dari asam glutamat ya. Kandungan MSG adalah natrium dan kalium. Oke, sekarang yang kita infokan sebagai berikut. Pertama, yaitu dosisnya. Berapa sih buat tanaman cabai? Kemudian waktu aplikasi. Yang ketiga, hal yang tidak boleh lagi atau yang diperlukan dan wajib diketahui. Kemudian sebagai catatan ya, yang wajib dan tidak. Oke, sahabat, kita lanjutkan ya. Yaitu pertama, fungsi MSG. MSG ini dapat meningkatkan kandungan air pada tanaman. Yang kedua, yaitu sebagai pemicu, mempercepat proses perangsangan bunga dan pembungaannya secara serentak ya, jadi sama-sama. Yang ketiga, itu dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi kandungan senyawa nitrogen yang terkandung dalam MSG tersebut dapat merangsang yaitu daun, batang, cabang, khusus tanaman cabai. Yang keempat, yaitu lebih tahan terhadap penyakit. Kenapa? Alasannya kandungan kalium pada MSG tersebut dapat meningkatkan ketahanan penyakit ya, yaitu dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata sehingga fotosintesis metabolisme pada tanaman cabai tersebut. Ini usianya kurang lebih hampir 1 bulan ya. Ini masuk fase yang kecil. Itu pemupukan yang kedua. Jadi kita infokan saja. Jadi pemupukannya nanti kita infokan, yaitu jadwal-jadwal pemupukan, kemudian usia cabai dan lain-lain sampai selesai ya, sampai akhir ya. Cuman infonya buat kali ini. Oke. Kemudian kita masuk ke dosis. Yaitu kita gunakan ini ya. Kurang lebih MSG-nya yaitu 200 ml. Kalau yang ini lumayan banyak ya. Oke, kita hanya gunakan 200 ml saja ya. Yaitu ini 120 gram, cukup banyak ya. Kemudian kita campurkan dengan air. Ini sudah saya siapkan airnya. Oke, kurang lebih 2-3 liter ya. Kalau mau pakai banyak ya dosisnya tinggal dikalikan saja. Jadi rata-rata kalau pemakaian dosis tinggi yaitu 200 gram plus 1 liter air. Kemudian kalau untuk 1000 gram plus 10 liter air. Oke. Jadi caranya bagaimana? Kita infokan sahabat. Jadi dosisnya saya infokan sebagai berikut. Ini kira-kira 1 sendok saya siapkan. Oke. Ini MSG-nya 1 sendok saya siapkan dengan air. Satu lagi, ini bisa di-mix ya. Jadi maksudnya gitu, bisa di-mix dengan NPK. Kalau mau diseling juga boleh. Kali ini kalau mau diseling jaraknya kira-kira 4 hari atau sampai 1 minggu penselingannya.
Jadi cara penyelingannya maksudnya gitu. Oke, sekarang saya mix. Ini cukup 1 sendok saja ya, nggak usah terlalu banyak untuk fase pertumbuhan saja. Jadi yang kita gunakan sekali lagi yaitu NPK dan MSG. Kemudian kita aduk ini dulu. Waktu penyiraman itu digunakan dalam 1 minggu 1 kali ya sahabat ya. Jadi 1 minggu 1 kali. Hanya bisa digunakan itu maksimal 4-5 minggu. Jadi penyiraman ini cukup 4-5 minggu khusus untuk pemupukan MSG. Ya. Kemudian boleh diseling ya. Satu lagi bisa diaplikasikan di saat luar musim. Sekarang momennya momen hujan. Oke. Jadi satu lagi catatan yang tidak boleh. Ya, tidak disarankan bagi tanaman cabai yang sedang berbuah. Contoh seperti ini. Ini sudah buah ya. Ini tidak disarankan lagi penggunaan MSG. Oke? Paham ya sahabat ya? Bila mana ya untuk fase akhir ya, seperti ini saya ulangi, ini tidak boleh lagi untuk fase akhir tuh. Ya, ini tidak boleh lagi. Ini udah keluar semua. Kemudian MSG tadi tidak boleh digunakan lagi. Satu lagi, bila mana kita gunakan, dampaknya ya, buah cabenya akan terasa lebih gurih dan kurang renyah, seperti terlihat layu kalau kita aplikasikan kembali. Kemudian hati-hati ya, ini waktu pengaplikasian, jangan melebihi dosis ya, yang mengakibatkan tanaman akan menjadi layu. Tidak dianjurkan pengaplikasian secara ditabur. Jadi ini jangan ditabur ya, karena hasilnya tidak merata. Oke. Waktu kita aplikasi, usahakan jangan kena daun. Ini nggak boleh kena daun sama batang. Ini belum ya, masih proses. Kalau yang ini sudah masuk ya. Oke. Bila mana hasilnya tanaman cabai tersebut bisa menghasilkan buah yang baik, dengan catatan satu, media ini harus bagus ya, harus baik, yang sudah 80% kurang lebih plus minus, yang sudah terbebas dari bakteri patogen ya, bakteri jahat. Yang kedua, bibit ini tidak boleh asal-asalan ya. Kadang-kadang bibit asal-asalan itu biasanya yang kita ambil dari dapur, residu yang ditinggalkan itu misalnya dari dapur bekas kita beli dari pasar, itu kurang baik ya, membawa penyakit, membawa kuman. Rata-rata petani cabai pun tidak mau menggunakan bibitnya sendiri, malah mereka akan beli ya. Yang terakhir yaitu perawatan bagus. Oke, kita lanjutkan penyiraman. Ini saya mix. Sebenarnya bisa tidak di mix juga nggak boleh. Jadi cukup ukurannya segini aja, kira-kira satu satu minuman gelas ya, cukup 1 batang. Usahakan tidak kena batangnya ya. Oke, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Saya coba, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Yang ke ini stop ya, tidak digunakan kembali. Ini saya tidak aplikasikan kembali, dia sudah keluar. Oke sahabat, itu penjelasannya. Sekarang yang kita infokan, kapan sih waktunya cara pemupukan yang benar? Yaitu yang pertama, bila mana kita menanam cabai, di saat 3 minggu pertama atau 4 minggu itu masuk fase yang pertama kita pemupukan, yaitu bisa langsung NPK saja atau di mix seperti kita. Kemudian itu pemupukan yang pertama. Jadi kita anggap 4 minggu. Jadi di minggu kelima kita masuk lagi. Yang kedua sama ya. Di minggu ketiga, dimasuk minggu ketiga, maksudnya yang ketiga kali kita aplikasikan itu juga masih sama. Yang keempat masih sama. Yang kelima sama, yang keenam stop total ya. Jadi semuanya tidak diaplikasikan saja. Jadi udah paham ya?
Oke. Sekali apa? Jadi pemupukannya sudah tahu ya, fase-fasenya ya. Jadi hanya 5 kali. Ini boleh di mix. Kalau mau diseling juga boleh 5 hari sampai 1 minggu sekali antara NPK dan MSG tersebut. Oke sahabat hijau, demikianlah info dari kita untuk kali ini ya, yaitu tip pemupukan hanya menggunakan MSG ya, seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa dan lain-lain. Itu dipluskan NPK ya. Pupuknya seimbang saja cukup, itu saja sahabat. Semoga bermanfaat ya. Kemudian satu lagi, bila mana suka boleh di like. Bila mana ingin mengikuti channel kita silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar setiap tutorial yang terbaru terupdate dahulu masuk di beranda sahabat. Oke, kurang lebih mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan. Selamat mencoba, hasilnya dijamin baik ya. Sudah paham ya, hasilnya dijamin baik. Terima kasih banyak. Oke, salam hijau.